Ahli Quran itu ada 3 jenis. Ada berapa jenis? 3 ya. Ada yang ahli baca. Ya, ahli baca. Dia ingin baca dari mulai jenjang ingin bisa baca sampai lancar baca. Dan menariknya, Nabi itu mengapresiasi tinggi bahkan dari tahap awal baca. Jadi orang yang ingin bisa baca Al-Quran itu diapresiasi oleh Nabi saking tingginya, itu Nabi katakan bisa dapat potensi pahala 2 kali lipat dari yang lancar. Ya, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi, dan orang yang ingin bisa baca Quran dan dia baca terbata-bata. Ada yang terbata-bata, tertembok-tembok, ya macam-macam lah pokoknya itu. Bersusun ya. Ya. A'udzu billah. Yang lain lancar, dia masih bertahap itu. Ya. Maka kata Nabi, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Inilah pentingnya belajar ilmu, jangan dari terjemah supaya tidak salah menyimpulkan. Wah, lancar 1 pahala nih. Belum lancar 2, ya udah nggak lancar aja gitu kan. Nah, itu keliru. Ya, maksudnya begini, pahala dia ingin berusaha itu 1. Ketika dia baca hurufnya 2. Dan 2-nya itu bukan begini, 1, 2, tidak begitu. Setiap hurufnya 10. Jadi berbahagialah kalau ada guru yang ketat, itu bahagia. Ya, karena kenapa? Selain membuat kita benar dalam membaca, dan dia mengantarkan kita mendapat akumulasi pahala yang banyak. Jadi kalau dapat guru bu yang ketat ini, harus bahagia, syukur sama Allah. A'udzu bu, ulangi. A'udzu, gigit lidahnya sedikit. Jangan kekencengan. A'udzu. Berapa huruf tuh? Hamzah, ain, wawu, dzal. Diulang sampai 3 kali. 4 kali 10 kali 3. Ya kan? Ternyata zu-nya belum betul. Ya, bu, pekan depan kesini lagi. Bayangin, 1 jam datang ke tempat ngaji, cuman buat a'udzu, pekan depan balik lagi. Saya tanya ibu, datang lagi nggak? Nah, enggak tuh. Nah, berarti belum pas tadi saya sampaikan ya. Nah, itu kalau begitu syukuri. Kalau kita capaiannya hanya ingin langsung dibenarkan, ya, nah biasanya targetnya nggak tercapai dengan baik. Guru yang benar itu mengajar dengan benar. Kalau bisa mengajarkan yang benar, jangan menoleransi yang salah. Itulah sebabnya dulu adanya tajwid, tahsin belum ada. Karena tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Karena ada sebagian yang menoleransi, dibiarkan, akhirnya ketika baca, lancar, bagus, tapi ada yang keliru, muncullah tahsin perbaikan. Dulu kami belajar itu, saya ngambil salah satu riwayat tuh waktu di Libya itu. Begitu berangkat, alhamdulillah masih agak mendingan, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat. Udah pakai taksi, berangkat, kurang lebih 20 menit sampai di tujuan, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat. Ya Bunai, nanti kesini lagi ya, pekan depan, nanti kesini lagi. Alhamdulillah, teman ada yang baru bismillah, pekan depan sudah balik lagi. Ternyata guru yang baik itu kayak kita tes TOEFL kan. Dicek lisannya sampai mana, yang kurang huruf apa, ditemukanlah masalah di lidahnya. Dan hebatnya Al-Quran, setiap hurufnya itu mendidik bagian dari tempat keluar suara supaya benar. Saya ambil contoh gini, kalau kita benar 20 ayat pertama, kesananya mudah. Sampai ke ayat 71 benar di situ, kesananya lebih mudah. Ya, tinggal gharib muskilah, tinggal yang alaihi jadi alaihu, ana, kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, tinggal yang itu. Yang lainnya lebih gampang karena cara pengucapan huruf dan sifatnya sudah benar. Contoh, dari alif sampai ya, ada huruf yang ringan, ada huruf yang harus keluar energi dari tubuh. Dikumpulkan di Al-Baqarah pertama, dal dengan dzal. Mudah mana mengucapkan? Dal nggak pakai titik atau dzal pakai titik? Hah? Asalnya dzal yang pakai titik. Da, karena nggak ada tekanan. Ya, cara belajarnya lidahnya gigit sedikit. Ini da. Ya, saya pernah awal-awal datang, belum terlalu sibuk itu, kita ada kajian Quran. Yang baru ngantor dari apa pulang itu baca Quran, saya masih bisa bimbing dari awal. Itu ada bapak bacaan bagus tinggal huruf dal. Da itu latihannya, yang lain ngaji beliau da. Nah, selesai bagus, salah lagi saya bilang Pak sampai ke rumah bapak di jalan da.
Kalau ada yang tanya, Pak apa kabar? Da. Latihan. Nah kemudian dal itu harful infijar, perlu ada tenaga dari dalam. Matikan, kalau mau ngecek huruf tuh matikan, sukunkan. Makanya disebut huruf qalqalah yang memantul menahan. Qaf, ta, ba, jim, dal, qutbu jadin. Ya kan? Perhatikan, begitu membaca Al-Baqarah bertemulah dal dengan dal. Dzalikal kitabu la hudal lil, pertama dza, kedua da. Da. Begitu lancar da-nya jadi zi. Dzi. Ayat 3-nya alladzina. Jadi da, zi. Zi. Ya, lancar. Dal sering ketukar dengan zai. Ya kan? Da sudah bisa. Da sudah lancar. Zi sudah bagus, tapi zai sering ketukar. Ada zal, ada zai. Beda kan ya? Ya kan? Yang repot kalau baca idzazul kan? Idzazul zilatil ardu zilzalaha. Ada yang bacanya sambil dijilat-jilat. Ijajul jilatil ardu. Nah, itu yang keliru. Itu yang tidak tepat ya. Maka setelah ketemu zi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma za. Zi, za. Setelah harakat za-nya itu ketemu, jadi zi. Dipertemukan zi dengan zi, ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi itu menarik gitu. Nanti lancar da, zi, za, da. Nanti terus sampai ketemu nanti ke Al-Baqarah ayat 70, 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Ketemu semua. Di situ ada tha, ada za, ada shin besar, ada ha, ketemu semua. Ya, lihat kalimatnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Semua huruf sulit ketemu. Kalau ibu sabar sampai ayat itu, kesananya sudah lancar semua sifatul huruf. Setengah juz, 29 setengahnya lancar semua. Nah kadang kurang sabar, pengen cepat di stempel lancar. Akhirnya 30 juz bacanya lancar tapi salah. Muncullah tahsin. Nah ini ya, nah ini awal-awal yang kita sampaikan. Makanya ketika mulai baca itu qiraah, gak apa-apa. Tenang aja, pelan. Kalau dibenarkan, alhamdulillah. Benarkan, alhamdulillah. Sampai lancar. Kalau dapat guru yang begitu, bersyukurlah pada Allah. Jelas sampai sini? Nah, itu namanya fase pertama qiraah. Orang yang disebut qari. Makanya dulu ada buku dikarang qiraati. Bacaan awal saya. Ya kan? Lalu ada muridnya mengarang Iqra. Ya kan? Iqra itu dari qiraah. Bacaan dasar yang tidak menuntut paham. Makanya tidak dituntut paham, yang penting bisa baca. Ya, waktu baca qiraati, Iqra kan begitu kan? Aba, abata, ta'aba, bata'a, ya kan? Fatah ya kan? Fatah fa, lam doma'u, lu, apa lu, ya kan? Jawab. Ini qiraah satu. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah itu membaca dengan makna. Dia punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Itu tilawah namanya. Ya, seringkali begini, kalau ingin paham arti bacaan, kan suka ada qori yang mengaji kan? Tapi kalau kita ingin paham, di samping ada yang menerjemahkan kan? Coba, yang ini qori yang menerjemahkan? Tilawah, sari tilawah. Ini sebetulnya tilawah itu kata mandiri. Tidak ada sari, karena sari bukan dari bahasa Arab. Kecuali dari sari, artinya berjalan. Seakar dengan isra, asra, ya, subhanalladzi asra, asalnya dari kata sara, berjalan, mengalir di malam hari. Tapi sari di sini tidak bersambung dengan tilawah.
Mungkin yang pertama tilawah menerjemahkan tubuh sari, sehingga disebut sari tilawah. Nah, kalau Pak Dedi mungkin Dedi tilawah. Di tilawah itu mandiri, maknanya paham, mengerti, dan mudah diamalkan. Bagian kedua begini, setelah lancar baca, ada ahli Quran yang kedua. Satu ahli qiraah, yang kedua ahli tilawah. Terus dia mengeluarkan kurikulum Al-Quran. Cara tilawah itu yang efektif begini, ada dua cara. Satu, dia mengeluarkan kurikulum Al-Quran yang topik atau temanya sesuai dengan kebutuhan dan pilihan hidupnya. Contoh, mungkin ibu kalau belum berlangsung sekarang, bisa disiapkan Ramadan tahun depan ya. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang perempuan di Quran? Ya. Sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan nenek. Temanya keluarkan, tema perempuan dalam Quran. Terus keluarkan ayat-ayatnya. Dalami. Tentang sifat perempuan bagaimana. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsi pendengaran? Mendengar, iya, tapi beda mendengar laki-laki dengan perempuan itu seperti apa? Kenapa perempuan disebut mar'ah, imro'ah? Kenapa kalau banyakkan disebut nisa? Itu ada rahasianya. Nah, ini poin-poin yang kita dapatkan, itulah tilawah. Nanti yang sudah tilawah itu dinaikkan ke hafalan, hifdz, dibawa, disimpan pedomannya di dalam jiwa kita, dipraktekkan pada seluruh anggota tubuh kita. Itulah hafalan. Maka muncul yang ketiga namanya hifdz. Hifdz itu menggabungkan qiraah dengan tilawah sekaligus. Hafalan Quran, ini hafalan yang baik tuh ini, hifdz. Hifdzun atau cara menghafalnya, prosesnya disebut tahfidz. Sehingga apa yang dihafalkan itu membawa perubahan pada diri. Itu yang dimaksud Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32 sampai 33. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara para ahli Quran, kami wariskan Al-Quran itu ada 3 tipe. Tipe yang zalim pada dirinya sendiri. Dia hafal Quran, tapi Qurannya tidak dipraktekkan dalam hidup, tapi digunakan, maaf ya, untuk menyimpang dari petunjuk Quran. Dia hafal qul huwallahu ahad, tapi lisannya bisa berkata semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Kan bertentangan dengan kalimat qul huwallahu. Nah, itu zalimul li nafsi. Ada yang kedua, wa minhum muqtasid, paket hemat, baru untuk dirinya, tapi belum ada perubahan yang bisa dijadikan contoh oleh orang lain. Cirinya bagaimana? Ini bagus level kedua ini, tapi masih standar dasar. Ya, menghafal, baca Quran, mojok-mojok, dinding masjid, di tiang-tiang masjid, ngulang-ngulang. Pak, kayaknya bacaannya bagus, ada jadi imam lah. Belum saatnya saya, Pak. Saya masih mengulang, masih pemula. Nah, itu muqtasid, paket hemat. Ya, paket untuk pribadi, belum untuk yang lain. Yang ketiga, nah ini yang utama, sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang walaupun hafalnya sedikit, tapi hafalan itu membawa perubahan kebaikan bagi dirinya. Hafalannya nggak banyak, cuman 1 ayat hafal. Ayat tentang lisan misalnya, dia hafal 1 ayat aja. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu minkum. Hei orang-orang yang beriman, jangan saling mencela. Maka dia jaga lisannya untuk tidak mudah mencela orang lain. Nah, itulah hafalan Quran yang baik. Dia hafal Qurannya, misalnya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina wa 'amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis. Maka dari hafalan surat yang kelihatan pendek ini, dia mencoba tampil lebih baik. Saya orang beriman, berarti iman saya harus berbuat saya lebih baik, amal soleh. Maka dia bicara yang soleh. Ketika yang mau dia katakan tidak soleh, dia tahan lisannya. Nah, itu perubahan dari hifdz. Nah, hafalan seperti inilah yang dibenarkan dari Quran. Sekarang, dari apa yang dihafal selama Ramadan, apa yang dibaca, apa yang ditilawahi, berapa yang telah membawa perubahan pada hidup kita.